Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih di pembahasan al-mansubat ya. Sekarang kita akan membahas mansubat selanjutnya. Hmm, Kemarin kita sudah bahas dhorob, maf'ul fi ya. Sekarang kita bahas maf'ul selanjutnya itu al-maf'ulu bihi. Baik, Ustaz, apa itu maf'ulun bih? Sebetulnya objek jelas ya. Ketika Anda bilang qara'a Zaidun al-Qur'an. Di sini objek dari yang dibaca apa? Al-Quran. Al-Quran adalah yang dibaca. Kurang lebih seperti itu maf'ulun bih ya. Baik Ustaz, Anda ingin secara definisi. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ul bih itu adalah il-ismu al-zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih. Ustaz, ini kok mirip dengan pembahasan fa'il mubtada. Na'am, bentuk-bentuknya sangat mirip dan banyak kesamaan. Al-ism al-zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih al-mansub lafzan au taqdiran au mahallan ad-dal ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Baik. Maf'ul bi adalah isim zahir atau dhamir yang shari atau mu'awwal bisharih yang hukumnya mansub baik tandanya dilafalkan atau takdir atau mahallan yang menunjukkan kepada orang yang fi'il terjadi padanya. Seperti itu. Seperti Anda bilang misal nasara Zaidun Hamidan. Hamid adalah ya hukumnya yang mansub. Mansubnya itu lafzan di mana tandanya itu dilafalkan kemudian menunjukkan orang yang terjadi atau terkena pekerjaan nasara. Kemudian al-maf'ulu bi, kalau kita gambarkan dari definisi ini ada berupa isim zahir atau mudmar. Jadi bisa berupa isim al-zahir atau al-mudmar. As-sarih atau mu'awwal bis-sarih sama. Al-zahir itu ada yang as-sarih, ada juga al-mu'awwal bis-sarih. Sebetulnya sudah jelas ya ketika kita sudah mempelajari fa'il, naib fa'il, kemudian mubtada itu sangat-sangat mirip. Bisa dengan apa dhammah apa fathah dhahirah nasartu hamidan ya atau fathah muqaddarah nasartul fata litta'adzur nasartu ulami liharakatil munasabah. Oh, bukan dengan harokat tetapi dengan huruf nasartu ar-rajulaini dengan ya nasartu akhaka atau dengan alif atau mahallan di mana tandanya itu fi mahalli nasbin karena dia bentuknya mabni nasartu hadzal rajula. Begitu pula muawwal bisharih. Muawwal bisharih itu yang pertama an ditambah fi'il sama dengan masdar dan masdarnya ini akan dalam kedudukan mansub sebagai maf'ul bih seperti uridu an adrusa. An dan fi'il adrusa ini masdarun muawwalun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian yang kedua, anna ditambah isimnya ditambah khobarnya sama dengan masdar juga. Misal araftu annaka hadirun. Annaka hadirun masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yang ketiga, ma ditambah fi'il sama dengan masdar
Contohnya apa? Misal, apa, "Araftu ma sana'ta." Sana'ta, aku mengetahui apa yang kamu buat. Kemudian di sini ada tambahan. Ini kan 3 bentuk dari masdar muawwal yang ada di mubtada, naib fa'il, begitu pula mubtada, fa'il, naib fa'il. Sekarang di maf'ul bih itu ada nomor 4, yaitu lau ditambah fi'il. Jadi lau dan fi'il itu bisa juga sama dengan bentuk masdar. Tapi harus kita ketahui lau dan fi'il ini apa, laisa lahu mahallun illa an-nasb. Tidak memiliki kedudukan kecuali nasab. Daiman annahu maf'ulun bihi. Dia itu selalu sebagai maf'ul bih. Kemudian dia itu ya'ti ba'da. Hadir setelah fi'il apa? Setelah fi'il wadda, kadang-kadang ahabba, kadang-kadang tamanna. Tapi dalam Al-Quran hanya ada wadda. Contohnya apa? Waddu law tudhinu yudhinun. Maka law tudhinu masdar mu'awwal fi mahalli nasbin maf'ul dari waddu. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ahabba, misal ahbabtu law tajlis law tajlisu ma'ana, atau tamannaitu saya berharap, law zurtana, seandainya kamu mengunjungi kami. Seperti itu yang baru ya. Ini dia yang baru, bahwa akan ada lau. Kemudian yang mudmar, mudmar itu kemarin kita sudah bahas, ada yang baris, ada yang mustatir. Nah, maf'ul bi itu tidak ada dalam bentuk dhamir mustatir. Kemudian baris itu ada 2, muttasil dan munfasil. Taib, yang munfasil, yang mudah, itu iya dan saudara-saudaranya. Jadi yang menjadi maf'ul bihnya itu iya. Iya. Adapun iya, ya, iya, ka, iya, ki, iya, kuma, iya, kum, iya, kunna, yang menjadi dhamir tetap iya-nya saja. Adapun setelah iya itu adalah huruf yang menunjukkan muzakkar atau muannas, atau menunjukkan musanna, jama, dan seterusnya. Baik muzakkar dan muannas. Nah, seperti itu. Jadi iya-nya saja. Ya, dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu saja. Dan ini yang terpisah. Seperti kita bilang iyyaka na'budu. Maka kita bilang iya dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih, muqaddam tentunya untuk na'budukah, yaitu huruf yang menunjukkan kepada mukhatab, ya harfun dalun 'alal khitab. Kemudian muttasil itu hanya ada iya, nun, afwan, kaf, dan ha. Ya, seperti yang Nabi bilang, dorobani. Sebelumnya itu pasti ada nun yang disebut dengan nun wiqayah. Ya. Kemudian dia itu hadir dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, yadribuni atau idribni gitu ya. Kemudian ada dorobana, yadribuna, idribna. Kemudian dorobaka, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna. Kemudian dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Nah, seperti itu. Jadi yang domirnya itu sebetulnya ya, na, kaf, dan ha. Sisanya adalah huruf yang menunjukkan muzakkar, muannas, menunjukkan mufana atau jama, baik laki-laki atau perempuan. Itu saja. Dan beres. Ini dia maf'ulun bih. Kemudian, kemudian maf'ulun bih itu bisa
majrur dengan min az-zaidah. Al-maf'ul bihi qad yakunu majruran bimin az-zaidah. Sama ya. Min az-zaidah itu untuk menegaskan jins. Bagaimana itu Ustaz ketika Ana bilang ma darabtu taliban. Saya tidak memukul seorang mahasiswa. Di sini ada dua potensi. Tidak memukul seorang, kalau bisa juga seorang pun. Kalau Anda tidak memukul seorang mahasiswa, berarti mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya, lebih dari satu. Bisa juga potensinya Anda tidak memukul seorang pun mahasiswa. Tetapi kalau kita menginginkan saya tidak memukul seorang pun mahasiswa, maka bentuknya menjadi ma darabtu min talibin. Itu dia fungsi dari min. Dalam Al-Qur'an, ma ahlakna min qaryatin. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin au bilisani qaumi. Di sini qaryatin wa rasulin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri az-zaidi. Nah, seperti itu. Dan itu dia. Dan itu dia. Itu dia maf'ulun bih dan beres. Tetapi harus kita pahami di sini maf'ulun bih itu erat kaitannya dengan fi'il. Di mana maf'ulun bih itu kadang-kadang hukum asalnya mansub dengan fi'il, atau kadang-kadang ada juga yang dia itu mansub bukan karena fi'il. Nanti kita bahas. Jadi kita akan bahas sebetulnya al-amilu fil maf'uli bih. Amil di maf'ul bih. Amil di maf'ul bih. Kita rinciannya nanti ya. Ana ingin bahas al-fi'lu al-muta'addi. Atau al-fi'lu saja. Kita umumkan lebih umum. Kita harus pahami bahwa fi'il itu dibagi 3. Ada an-naqis, ada al-lazim, ada al-muta'addi. Naqis itu la yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan. Jadi yang tidak memarfukan fa'il tidak memansubkan maf'ul. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dia itu tidak memiliki fa'il, tidak memiliki maf'ul, tetapi dia fi'il. Seperti apa? Kana wa akhawatuha. Kana itu dan saudara-saudaranya fi'il. Tapi yang ada bukan fa'il dan maf'ul, tetapi yang ada isim dan khobarnya. Kemudian yang lazim, kalau yang lazim lebih bagus sedikit ya, lebih kuat, di mana dia itu yarfa'u fa'ilan. Dia memarfukan fa'il, tetapi wala yansibu maf'ulan. Tidak memansubkan maf'ulun bih. Seperti Ana bilang, nama Zaidun. Nama itu hanya bisa memarfukan fa'il. Kemudian muta'addi, harus kita pahami. Muta'addi itu maksudnya terus muta'addi itu yarfa'u fa'ilan wa yansibu maf'ulan. Bisa memarfukan fa'il dan memansubkan maf'ul. Tetapi harus kita pahami dia itu bisa memansubkan satu yansibu maf'ulin, atau kita bilangnya al-muta'addi ila maf'ulin.
yang dia itu muta'addi kepada satu maf'ul. Maksudnya memansubkan satu maf'ul bih saja. Ada yang al-muta'addi ila maf'ulain, yang muta'addi kepada dua maf'ul. Ada pula al-muta'addi ila salasati mafa'il. Ketiga, memansubkan tiga maf'ul. Kita bahas dulu yang pertama. Al-muta'addi ila maf'ulin. Dan ini adalah bentuk asal ya dari fi'il. Memansubkan satu maf'ul. Contohnya apa? Nasara hamidun zaidan, mudah ya, mudah. Kemudian yang memansubkan dua maf'ul, yang muta'addi kepada dua maf'ul, harus kita pahami. Asluhuma, asal dari kedua maf'ul itu adalah mubtada wa khobar. Atau laisa asluhuma. Laisa asluhuma mubtada'an wa khobaran. Jadi asal kedua maf'ul itu bukan mubtada dan khobar. Ada yang asalnya mubtada dan khobar kedua maf'ul tersebut. Contoh, ana bilang Zaidun alimun. Zaidun alimun. Yang asalnya mubtada dan khobar yaitu dhanna wa akhawatuha ya. Sebetulnya ini masuk ke nawasih juga. Jadi nawasih kalau kita urut kembali yaitu inna wa akhwatuha, ana wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha yang merubah hukum mubtada dan khobar. Ya, masuk kepadanya dhanna, misal dhanantu Zaidan aliman. Jadi Zaidan maf'ul pertama, aliman maf'ul kedua, di mana asalnya mubtada khobar Zaidun alimun. Yang kedua yang bukan asalnya mubtada dan khobar, yaitu kullu fi'lin yadullu ala ata'in au man'in. Setiap fi'il yang menunjukkan ata, pemberian, seperti apa? Razaqa, a'ta, memberi, wahaba, mengkaruniai, ya. Kemudian manaha, itu sebetulnya mengkaruniai juga. Sama, ya, memberikan nama. Begitu pula mana'a, itu menghalangi. Contohnya Ustaz seperti apa? Misal razaqa, razaqaniyallahu, razaqa, razaqaniyallahu waladan. Allah memberikan rizki kepadaku seorang anak. Ia maf'ul pertama, waladan maf'ul kedua. Ini ada makna memberi ya. Kemudian mana'tu, mana'tul lisqa an yahruba. Misal, saya menghalangi atau menahan pencuri untuk melarikan diri. Al-lisqa maf'ul pertama, an yahruba maf'ul yang kedua. Itu dia ya. Naam. Ustaz, karena lupa. Ustaz, yang dhanna wa akhwatuha itu siapa saja? Kita belum mempelajari. Yang pertama, ma yadullu ala dhannin, yang menunjukkan kepada dhann, sangkaan atau dugaan kuat. Yaitu ada dhanna, ada hasiba, mengira semuanya ya. Hasiba, kemudian khala, ada pula za'ama. Semuanya mengira kurang lebih ya. Kemudian yang kedua, ma yadullu ala yaqin, yang menunjukkan kepada yakin 99% ya. Seperti kata-katanya adalah ali, fiil-fiilnya adalah alima ro'a. Ro'a ini bukan dengan melihat ya, tapi dengan akal. Dengan akal. Ra'aitul kitaba nafi'an, saya berpendapat atau mengira, bukan mengira ya, saya meyakini bahwa buku itu mufid dan bermanfaat. Jadi bukan melihat dengan mata ya, dari kata ro'yun.
alima, ra'a, wajada, kemudian alfa, wajada menemukan alfa, alfa juga menemukan sesuatu dalam keadaan yang biasa dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il yang ma yadullu ala tahwil au tasir, yang menunjukkan kepada perpindahan atau perubahan, dan ini banyak sekali ya. Ada ittakhadha, wattakhadhallahu Ibrahima khalilan. Ya, Ibrahim maf'ul pertama, khalilan maf'ul yang kedua. Ada ja'ala ya. Misal ja'altu al-hadiqata baitan. Saya menjadikan kebun itu sebagai rumah, misal ya. Kemudian khalaqa juga sama. Misal fa khalaqna al-mudghata alaqatan. Itu menjadikan, artinya ja'ala, menjadikan. Itu dia. Ustaz, ada yang belum dibahas, yaitu yang muta'addi ila salasati mafa'il. Harus kita pahami ada bentuk af'ala dan fa'ala. Harus kita pahami. Ketika ada al-lazim dirubah ke dalam bentuk fi'il af'ala atau fa'ala, hasilnya menjadi al-muta'addi ila maf'ulin. Menjadi muta'addi kepada satu maf'ul. Seperti apa Ustaz? Seperti jalasa Zaidun. Ini lazim. Tapi kalau kita rubah ke dalam af'ala menjadi ajlasa Zaidun hamidan. Jadi artinya Zaid mendudukan. Jadi yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Ya, contoh yang lain misal fahimtu, taib, afwan. Kemudian ketika ada al-muta'addi ila maf'ulin, kemudian dirubah ke dalam wazan af'ala atau fa'ala, hasilnya menjadi al-muta'addi ila maf'ulaini. Jadi dua maf'ul. Yang asalnya memansubkan satu maf'ul menjadi dua maf'ul. Seperti Anda bilang, fahimtu ad-darsa. Saya memahami pelajaran. Kalau Anda rubah ke dalam af'ala atau fa'ala menjadi fahamtu Zaidan ad-darsa. Saya memahamkan Zaid pelajaran. Begitu pula hasilnya al-muta'addi ila maf'ulain, yang muta'addi kepada dua maf'ul dirubah ke dalam dua bentuk itu bisa menjadi al-muta'addi ila salasati mafa'il, menjadi memasukkan tiga maf'ul. Seperti apa Ustaz? Misal alimtul kitaba nafi'an. Saya mengetahui bahwa buku itu bermanfaat. Anda bisa bilang a'lamtu Zaidan al-kitaba nafi'an. Saya memberitahukan Zaid bahwa buku itu bermanfaat. Contoh yang lain misal ra'aitu al-ilma nafi'an. Saya meyakini bahwa ilmu itu bermanfaat. Ara'aitul ilma atau ara'aitu Zaidan al-ilma nafi'an. Dalam Al-Quran aro ya. Ya, ini aro. Fi'il mudhari'nya adalah yuri.
dalam Al-Quran, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Dhamir maf'ul pertama, a'mal maf'ul kedua, hasarat maf'ul ketiga. Seperti itu. Kemudian ada sama dhamir fasal kadang-kadang. Dhamiru al-fasal yang bisa memisah. Misal, Ana bilang Zaidun wal mudarrisu. Gitu kan ya? Untuk memisah antara Zaid dan al-mudarris supaya kita tidak bilang al-mudarris itu sebagai na'at. Taib. Kemudian Ana bilang dhanantu Zaidan wal mudarrisa. Jadi sama ya, bisa masuk dhamir fasal padanya. Dalam Al-Quran, tajiduhu indallahi huwa khairan. Huwa khairan. Ini maf'ulnya. Maf'ul keduanya. Dhamir fasal ya. Terakhir al-amilu fil maf'ul bihi. Amil di maf'ul bih. Siapa sih yang memansubkan itu? Satu, tentu al-fi'lu ya. Fi'il baik al-madhi, al-mudhari' dan al-amr. Misal darabtu Zaidan. Fi'il mudhari adribu Zaidan. Al-amr idrib Zaidan. Seperti itu. Fi'il. Atau yang kedua ismul fa'il atau as-sifat. Isim fa'il atau sifat. Sifat ini tentu mushtaqat ya, yang sudah kita pelajari dulu. Bisa isim fa'il, ini isim fa'il, atau as-sifat isim fa'il, bisa isim fa'il, kemudian sifat musabbahah, sirah mubalaghah ya. As-sifat, kecuali maf'ul, isim maf'ul tidak bisa ya, karena isim maf'ul itu yang hadir itu akan naib fa'il. Seperti inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Sehingga saya menjadikan di atas muka bumi ini khalifatan. Khalifah maf'ulun bi dari apa? Dari ja'ilun, isim fa'il. Innallaha sami'un du'a, misal du'a al-mazlum. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa yang dizalimi. Jadi doa maf'ul dari sami'. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, al-masdar. Jadi masdar itu bisa memansubkan maf'ul bih. Tapi yang paling banyak itu udhifa ila fa'ilihi. Ustaz, diidhafakan kepada fa'ilnya, maksudnya bagaimana? Ana bingung, masa masdar ada fa'ilnya. Jadi gini, perhatikan. Waqad lihimul anbiya. Waqad lihimul anbiya. Artinya apa? Dan mereka membunuh para nabi. Qatlun itu masdar, di mana hum secara makna justru fa'il dari qatala ini, dari qatlun ini. Membunuh. Siapa yang membunuh? Mereka. Siapa yang dibunuh? Al-anbiya. Dan mereka membunuh para nabi. Jadi maksudnya masdar ketika diidhafahkan kepada fa'ilnya secara makna, itu banyak sekali memansubkan maf'ul bih. Walaula daf'ullahin nasa. Jadi daf'u diidhafahkan kepada fa'ilnya dalam segi makna an-nasa sebagai maf'ulun. Dan selesai. Nah, Ana jelaskan, mohon maaf ya, Ummahat, sedikit terburu-buru. Nah, tidak terlalu jelas Ana berbicara. Nah, ada yang mau ditanyakan Ummahat? Banyak enggak Ummahat? Lumayan Ustadz. Baik, ini gampang kok latihannya ya. Tinggal
nanti cari maf'ulun bih-nya, cari saja maf'ulun bih, ini latihannya. Eh, ana akan kurangi ini apa, eee, banyak sekali ya latihannya. Cari saja, misal nomor satu ini ya sudah ana ini ya, sudah ana tandai ternyata. Baik, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Oh ini jangan oh taib nggak apa-apa. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hadza. Jadi di sini hadzan maf'ul bih dari yaj'ala itu satu. Kemudian kita menemukan yuridu. Ini juga memasukkan maf'ul. Mana maf'ulnya? Alla. Ini kan asalnya an la. Jadi alla yaj'ala lahum, alla yaj'ala bisa kita bilang seperti itu. Ini masdar muawwal karena terdiri dari an dan fi'il. Jadi alla itu asalnya an dan la. Kemudian nomor dua yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Ay yuhmadu masdar muawwal fi mahli nasbin maf'ul untuk yuhibbuna. Wa nada Nuhun ibnahu. Ibna maf'ulun bih dari nada mansub alamatu nasbi al-fathah. Jadi kita cari maf'ul bihnya kemudian silahkan i'rabkan seperti itu. 11 waddu law takfuruna. Law takfuruna masdar muawwal fi mahli nasbin maf'ul untuk waddu. Ya, waddu law tudhinu masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ul dari waddu. Nah, seperti itu ya. Nah, insyaallah ana kirimkan kembali. Ada yang mau ditanyakan Ummahat? Insyaallah tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Itu materi sangat penting, sangat bagus sebetulnya Ummahat ya. Kalau Ummahat bisa memperhatikan atau yang sudah pernah belajar nahwu di kelas yang lain atau dengan guru yang lain, ana rasa pembahasan atau ringkasan terkait maf'ul bih yang ana tadi sampaikan sedikit berbeda dan insyaallah mudah difahami ya. Kita cukupkan, syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta